Ada kecenderungan, meskipun mungkin ini belum valid dan belum diverifikasi dengan benar, bahwa Pak Prabowo seolah-olah sudah membuang paradok Indonesianya. Dugaan saya begitu. Karena seingat saya beberapa kali podcast dengan beberapa podcast lain, dan juga saya beberapa kali nulis, saya singgung itu. Saya selalu singgung paradoks Indonesia. Karena waktu itu kan kami di kalangan civil society yang kritis lah ya. Kita kan punya kelompok lah ya. Itu selalu kita tunggu, kita harus betapapun dengan proses yang tidak demokratis, proses yang mungkin curang, dia udah terpilih, mau diapain lagi? Mari kita beri kesempatan. Gitu kan. Nah, kita pikir kan waktu itu kan wacana di publik gitu, sebagai presiden baru yang harus dia lakukan pertama adalah mengganti eksponen-eksponen rusak yang lama. Betul. Contohnya adalah Kapolri, betul, Panglima TNI, dan beberapa menteri. Tapi kan itu tidak terjadi, justru tetap dipertahankan, dan ada waktu itu dihitung 17 menteri era Jokowi yang dilanjutkan. Jadi akhirnya ya waktu itu kemudian juga, oh ya udahlah kita beri waktu. Mungkin memang politik real itu tidak sesimpel teori. Memang harus begitu ya. Tapi ya kemudian sampai ending terakhir yang paling tidak saya secara pribadi udah mulai, ini nggak bisa diharapkan. Ketika kritikan terhadap Jokowi begitu kencang agar dia jaga jarak, jaga pisah dengan Jokowi, malah Jokowi itu hopeng saya, hidup Jokowi. Jadi walaupun ada analisis itu strategi, tapi tidak menunjukkan bahwa itu strategi yang jalan gitu. Jalan, bukan hanya jalan di tempat, makin mundur. Artinya, dan kadang-kadang itu kan justifikasi dari para pembela beliau juga ya. Iya, bisa begitu, tapi juga sebenarnya analisis orang yang masih berharap ya. Jadi antara analisis dengan harapan. Iya. Harapan untuk bahwa Prabowo bisa seperti itu gitu. Dan ternyata nggak bisa. Malah semakin kesini semakin nggak jelas. Misalnya gini lah. Awal-awal kan dulu udah jelas ya, beberapa menteri yang akan disikat gitu, misalnya kasus judi online. Budi Ari. Dari kan saya kebetulan masih punya lah teman-teman di lingkaran Prabowo lah. Tunggu aja nih Februari maksudnya tahun lalu. Iya. Budi Ari kena itu, dan beberapa nama Bahlil ya gitu-gitu, nama-nama yang populer itulah, populer untuk disingkirkan ya. Ternyata kan nggak bertahan semua, dan kita bingung malah judi online. Setelah diringkus oleh kejaksaan, kok malah nggak ada kejelasannya. Gimana ini? Judi online, kemudian beberapa kasus lain juga, kasus misalnya melon dan sebagainya, itu kan gas melon dan sebagainya, kan banyak yang hilang gitu aja. Nah artinya sebodoh amat gitu. Yang penting saya menikmati kekuasaan ini, jalan-jalan terus, bisa bercengkrama dengan lingkaran saya, kan akhirnya gitu. Dan kemudian kita semua sempat terkaget Agustus lalu, ada unjuk rasa yang sangat besar ya, hampir 5-6 hari, dan bahkan penjarahan di sejumlah anggota DPR. Itu mengagetkan kita, dan kita langsung flashback, teringat reformasi ini. Tapi coitus interruptus, tidak terjadi reformasi karena kemarahan publik waktu itu hanya terbatas pada sejumlah oknum DPR yang joget-joget gitu kan. Termasuk ya nggak tahu juga, Sri Mulyani mungkin salah sasaran, atau Sri Mulyani rumahnya dijarah itu bagian dari skenario apa gitu, mungkin ada yang nunggangi dan sebagainya. Nah hal-hal yang tidak ada semacam navigasi yang jelas. Pemerintahan ini mau ngapain, mau kemana dan sebagainya. Tapi yang terjadi penggerogotan sistem demokrasi terus-menerus. Nah, puncaknya memang ini yang kita diskusikan itu. KUHP ini akan memberikan kunci bagi aparat, khususnya polisi, untuk membuka Pandora alam gelap Indonesia ini dengan KUHP yang baru ini. Menurut saya itu sangat bahaya.